gawe judul YouTube iki mercon ki. Mercon tanda tanya ki suruh 86. Oke, Bro. Nanti kalau berbicara agamis kita ditanyakan asal-usulnya ya kan. Masalahnya saya itu kan disalahkan. Dalil saya itu dalil sholat, ya kan. Dalil sholat, berdiri, duduk, rukuk dan lain sebagainya. Itu kan. Jeda itu masalah berdiri masalah sholat itu dibahas. Dimasukkan kitab fikih. Buku fikih enggak apa-apa lah. Terus masalah satu lagi Quran dimasukkan kan itu masalah kaum Sabah. Diterangkan, oke, bagus. Masalah Nabi Yusuf itu diterangkan, oke, nggak apa-apa. Saya seneng kok. Terus yang disalahkan huruf. Saya huruf nggak ada tuntunannya. Jadi katanya alif jabar A, alif jabar I, alif BCU. Bagus. Mau ikut Kairo apa mana itu terserah. Orang pintar ya, bebas kan berbicara. Nah itu tuntunan. Ya lah. Saya sudah memancing-mancing permasalahan. Coba mau bagaimana? Tolong tanggapi dengan baik. Oke. Kalau saya tahan dulu sampai sini. Jadi saya kemarin nge-reaction video Bapak ini yang beliau menjelaskan Al-Quran, menyalahkan Ujang Bustami. Nah, kemudian Bapak ini mungkin melihat video saya, Bapak yang rambutnya gondrong, kumisnya segede. Nah itu dia, kita simak baik-baik aja apa reaction dia, Bapak ini terhadap video saya kemarin. Anda berbicara terlalu jauh tentang agama, alasan kajian, saya ngomong ngawur. Masalahnya gini, yang pertama menemukan harokat fathah domah kasroh atau jabar bese jere bese atau fathah domah kasroh atau sukun tasjid, yang pertama memberikan harokat pada Al-Quran. Itu siapa, sanadnya dari mana, petunjuknya dari mana, kan gitu. Ya. Dasar hadisnya apa? Terus keseluruhan itu disanadkan kemana, dirujukkan kemana, yang saya tanya sekarang ya. Karena saya langsung jawab aja ya. Kita buka kitabnya biar pendapat saya juga lebih kuat. Bapak ini bertanya, yang menemukan harokat kasroh domah fathah jar dan lain sebagainya itu siapa, sanadnya dari mana? Oke, saya akan menjelaskan di sini. Apabila terjadi perbedaan pendapat itu wajar, biasa, bagus. Perbedaan faham, tapi kalau udah salah faham, nyawa taruhannya, itu nggak bagus. Menurut catatan saya selama di pondok pesantren, yang menemukan harokat kasrah, fathah, domah, jr dan lain sebagainya itu adalah Ubul Aswad Ad-Duaili. Sejak di zaman Baginda Ali radhiyallahu anhu, kemudian ya panjanglah itu kisahnya, itulah yang menemukan. Kemudian yang menemukan nuktoh, titik-titik pada dalam bahasa Arab, misalkan yang membedakan antara ba, ta, sa, kan kalau nggak ada titik tuh susah kita membedakannya. Titik-titiknya tuh B titiknya 1 di bawah, T titiknya 2 di atas. Itu siapa? Itu nuktoh ya, Syekh Al-Khalil Al-Arahidi. Syekh Al-Khalil Al-Arahidi yang menemukan nuktoh titik-titik, bahkan sakalnya pun beliau. Tahu sakal? Ini mau main sakal awal, sakal sani, sakal robe, sakal salis. Ntar mainnya di mantik, Sulamun Nawarok, Samsia, Esagoji, kemudian dan lain sebagainya, kitab-kitab mantek seperti itu. Sakal itu bentuknya alif berdiri nantung gitu, B kayak perahu, cius. Nah itulah yang mengarang, yang menemukan seperti itu. Bahkan ayat Al-Quran itu ada yang turun di langit, ada yang turun di bumi. Disebutnya ayat langit, ayat bumi. Itu panjang lagi penjabarannya, intinya seperti itu. Nah, di kitab apa itu? Kitabnya kitab Al-Ain, karangan Al-Khalil bin Ahmad. Seperti itu dan lain sebagainya. Oke.
bahkan saya punya kaidah, kullu ma'anil kutub majmu'atun bil Qur'an wa kullu ma'anil Qur'an majmu'atun bil Fatihah wa kullu ma'anil Fatihah majmu'atun bil basmalah wa kullu ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha wa kullu ma'anil ba'iha majmu'atun fi nuqtaiha. Kullu ma'anil kutub, seluruh makna-makna kitab, baik Injil, Taurat, Zabur, itu majmu'atun bil Qur'an, terhimpun di dalam Al-Qur'an maknanya. Wa kullu ma'anil Qur'an majmu'atun bil Fatihah. Seluruh makna-makna Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan lain sebagainya, seluruhnya itu majmu'atun bil Fatihah, terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Makna-maknanya, kandungan-kandungan maknanya. Ini saya dalami lagi. Wa kullu ma'anil Fatihah majmu'atun bil basmalah. Seluruh makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'anil basmalah. Seluruh makna-makna yang terkandung di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim majmu'atun bibaiha, terkumpul di dalam lafaz B-nya Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh makna-makna yang terkandung di dalam lafaz B-nya Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di dalam titiknya lafaz B yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan lebih berat lagi pembahasannya gitu ya. Intinya seperti itu, udah saya bahas tadi. Kita lanjutin aja. Dia tidak mengakui, katanya pendapat saya itu salah. Makanya saya ingin tahu. Makanya saya berusaha menggantungkan kenapa saya itu dalam perjalanan hidup itu menemukan pemikiran yang seperti itu. Bahkan tidak sama dengan ilmu Jawa dan ilmu Arab. Sedangkan ilmu Arab itu kan dalam perhitungan masih di apa itu kalau dirubah itulah. Lah, ini ada mercon yang meledak. Iya guys. Kiki, you know. Oke, beras, itu kan cuma julukan. Itu menyepelekan. Saya tanya, coba teman kamu, siapa saja teman se-Indonesia yang ada huruf E-nya itu menyepelekan apa enggak? Menurut pengalaman ya, Anda. Menyepelekan, Bos. Orang yang ada huruf R-nya, ini terserah saya menggunakan pandangan apa, saya terserah. Tapi ini ilmu tidak bisa diprotes orang. Ada huruf R-nya pasti ngeyel. Bahkan saya pastikan orang yang hurufnya R pasti ngeyel. Bisa dilihat seluruh dunia. Betul enggak? Kok? Betul, ya, betul. Co itu kan O, bunyinya O, co. Bulat. Ya. Itu sekarang PDW. Orang yang ada O-nya pasti semaunya sendiri, ya kan? Ya, betul. Huruf N yang mati kalau melakukan. Saya tahan di sini. Bapak ini yang rambutnya gondrong, kumisnya segede. Konten serius. Bapak ini meramal nama saya, julukan saya Mercon. Katanya nama yang ada huruf O-nya itu semaunya sendiri. Katanya, presiden lebih banyak O-nya tuh. Presiden. Bahkan dulu lawannya juga ada. Bahkan penyanyi dangdut Rhoma Irama Judi, dia nyanyi ada kebanggaan sendiri. Ya silahkan itu mah. Ini menarik ini. Yang ada hurufnya O aja. Kemauannya katanya. Coba nih saya ngeramal Bapak ini. Pak, benar itu bukan menurut diri pribadi. Bukan menurut diri sendiri. Akan tetapi benar menurut pandangan agama dan lain sebagainya. Ini kok nerjemahin. Oke, kita dengerin aja terus guys. Cekidot. Itu selalu banyak dipikir, makanya tukang ngarang. Oke, saya nggak menggunakan Arab. Saya menggunakan semau saya. Lu mau adu argumen dengan saya? Oke, saya layani. Kapan? Nomor HP saya sudah saya kirim.
Ya begitu Gus. Saya lebih baik mempertahankan bangsa ini, negara ini. Saya keturunan orang Jawa. Nah, Saya siap adu argumen dalam ilmu pendidikan apapun. betul Gus, betul. Kebaikan itu pribadi. Masalahnya apa? Kenapa Quran sebagai rujukan fikih? Betul. Iya. Quran itu sebagai rujukan fikih. Fikih itu mengambil apa? Di Quran dijadikan sebagai rujukan oleh pandangan fikih. Ya kan? Iya betul Gus. Asbabun nuzul dengan rujukan itu beda. Saya nggak masalah. Nomor HP saya sudah saya kirimkan, tolong telepon saya. Kita fair. Kita kajian ngawur lah. Kita buktikan lapangan seluruh Indonesia, watak manusia. Orang kalau ada huruf A pertama pasti seenaknya sendiri, abnormal. Pola pikirnya keluar dari biasaan. Huruf A kedua keinginannya tinggi. Huruf U Up, yang hidupin. Bawain lagi dikit, tekan lensanya. Terus, up, terus. Udah ya. cenderung pada angan-angan. Angan-angannya tinggi. Huruf I banyak akal. Huruf E menyepelekan. Huruf U semaunya sendiri. Huruf R ngeyel. Dengerin itu. Belum huruf yang mati. Oke, saya potong karena Bapak ini merokok dulu. Jadi begini, oke lah kita kajian ngawur. Ya nggak bisa ngawur lah. Ngaji apaan kok ngawur? Ngaji itu nggak bisa ngawur, Pak. Aduh, Bapak ini gimana sih? Sekarang saya balikin. Oke, saya juga punya ilmu. Ilmu apa? Menerawang. Melalui apa? Huruf. Misalkan nama Bapak ini Wong Deso. Udahlah, nanti kalau saya semakin logika tinggi, nanti semakin banyak orang yang tumbang. Seperti itu ya. Kita terusin aja. Kita lihat Bapak ini ngerokok. Kayaknya enak banget ini. Kamu bisa ngomong ngaji sulit. Iya Gus. Kalau Anda ingin, seharusnya kalau ingin tahu tentang saya, telepon aja saya. Nomor HP saya masanya saya taruh. Kenapa Anda adu domba? Seharusnya yang memberikan alasan kan orang yang saya tanya, yang saya singgung. Kenapa Anda menyinggung? Oke, langsung saya lurusin aja. Kenapa saya yang menjadi ujung tombak? Padahal kan Kang Ujang Bustami yang ditanya oleh Bapak Gondrong yang kumisnya segede. Nah, itu dia. Oke, konten serius. Nah, kenapa saya jawab? Begini, saya nggak perlu nyeritain saya siapa. Artinya, sudah sepantasnya saya menegur Bapak. Artinya begini, Pak. Bapak kan saya tidak menyalahkan ilmu hitung-hitungan Bapaknya, ya. Tidak menyalahkan 100% UJANGBUSTOMI. Yang saya kritik itu Bapak Al-Qur'annya, Pak, menyampaikan Al-Qur'an, menerjemah Al-Qur'an, membahas ayat-ayat Al-Qur'an, ditarik-tarik pakai nyalahin Kang Ujang Bustami. Sungguh itu perbuatan yang sasar, Pak, yang kayak gitu nggak sesuai. Memang asbabun nuzul itu tidak dijadikan rujukan ahli fikih. Kata siapa? Aduh, ini tambah kacau Bapak ini. Intinya siapa saya? Inilah this is YouTuber guys. Free on the reaction my video in the YouTube. Gua wali YouTube. YouTube kalau nggak ada gue kacau. Sekarang dunia perdukunan lagi goyang nih. Dengan hadirnya Kang Ujang Bustami ditambah saya. Lagi goyang banyak sekali. Saya diinterferensi, udah berhenti, jangan ngebahas dukun, jangan membongkar dukun. Loh, siapa mereka nyuruh gue berhenti nge-YouTube?
Seperti itu. Dunia dukun lagi goncang ini, maka gua bakal berantas ini. Ayo teruskan Kang Ujang. Bapak teruskan. Terus betul. Apa urusan saya dengan saya, kan gitu. Iya betul. Ayo orang Indonesia kita buktikan. Mercon kenapa meledak? Mercon kenapa menggunakan bahan peledak? Masalah itu menyepelekan, R itu ngeyel, co itu semaunya sendiri, E-nya terlalu banyak perhitungan dalam melakukan. Ki itu banyak akal. Itu hanya pola mereka sendiri. Mau jujur tidak apa-apa. Kamu mati, saya mati. Kita dihisap besok di akhirat. Kira atau the point dengan bahasa kita praktekkan seluruh Indonesia. Satu desa atau dua desa atau satu kecamatan. Iya. Lebih kualitas mana otak saya dengan otak Anda? Oke, nggak usah berbicara kitab. Masalahnya apa? Kita berbicara agama, kalau orang lain tidak paham, itu kan agama itu suatu keyakinan individu masing-masing. Makanya di situ ada rahmatan lil alamin. Iya Gus, ya betul. Saya dengan Anda boleh tinggi Anda, saya lebih rendah, tapi jangan pernah saya disamakan dengan Anda. Dan jangan karena Anda tinggi Anda menangnya sendiri. Saya mengajak membuka pengetahuan. Lewat YouTube fair, biar orang tahu semua. Kalau saya dikira ngawur. Yang namanya mercon itu meledak dan peledak. Iya. Saya tahan dulu. Di sini saya bukan merasa paling tinggi, bukan merasa paling apalah gitu, Pak. Jadi ya biarkan penonton yang menilai nanti. Artinya yang ngawur itu sebenarnya Bapak lah. Bapak itu ngawur, ilmunya nggak kuat, sanadnya nggak jelas, seperti itu kan. Nah, jadi saya bukan merasa paling tinggi. Bapak udah nyaplok ayat yang mana penjelasannya itu terlalu memojokkan Ujang Bustami, yang padahal tidak seperti itu loh penafsirannya. Makanya saya sampai buka kitabnya. Sebab YouTube itu global, siapapun melihat. Dari dulu saya juga mau terjun di dunia YouTube sejak zaman Ustadz Evi Effendi dolang pahada Nabi Muhammad sesat katanya, berhubung udah rame kiai-kiai yang lebih besar dari saya pangkatnya yang sudah mengurusi masalah itu, ya sudah saya diam. Banyak tuh terus kesini, kemudian Sugik Nur ngebahas apa itu ulama itu binatang itu ulama. Saya kan mau terjun lagi, berhubung udah ada kiai-kiai yang saya rasa lebih mumpuni di bidangnya yang menangani itu, ya saya diam gitu. Nah, saya juga menganggap Bapak ini bukan lawan saya, bukan berarti Bapak rendah, artinya Bapak juga ini berat. Bapak kan kok ada interaksi dengan saya gitu, artinya keilmuan Bapak juga oke lah. Bapak baca Qurannya pas sehat, Bapak luar biasa, hafalannya luar biasa Pak. Saya kalah Pak, asli saya kalah. Cuman ada pemahaman yang menyimpang Pak. Bapak memahami Al-Quran itu tidak boleh dengan pemikiran Bapak aja, semaunya aja, harus menurut asbabnya, wajah munasabah ayatnya, dalil ulama fikihnya, dalil ulama akidahnya. Seperti itu Pak. Ya, lanjut. Dari julukan itu sudah jelas. Oke guys, dari julukan sudah